Oke teman-teman, di sini sudah dibersihkan semua, sudah dicuci. Ini ada crankcase, ini yang crankcase sebelah kanan, ini yang kiri. Kemudian ini ada gearbox ya, bagian crankcase ya, ini sudah dibersihkan. Ada transmisi dan lain sebagainya. Itu bagian apa namanya, perkoplingan. Di situ magnet. Kemudian ini bagian blok dan head cylindernya. Ini isi dari head cylinder, itu radiator dan headnya di situ. Di sini kita sudah apa namanya, sudah sekur ya, kita sudah sekur. Dan tipsnya untuk teman-teman untuk proses penyekuran, karena ini 4 klep ya, dengan 2 klep in dan 2 klep X. Jadi saat penyekuran antara klep innya jangan sampai tertukar ya. Jadi misalkan klep in yang ini untuk ini, setelah penyekuran jangan sampai terbalik, dipasang di sini ya, karena pastinya hasil sekurannya antara in yang satu dan yang lainnya itu pasti berbeda. Jadi untuk menghindari kebocoran kompresi sebaiknya harus ditandai ya. Jadi kalau klep in yang ini untuk ini dan klep in untuk yang ini, jadi jangan saling tertukar ya, sama halnya dengan klep X ya, jangan sampai tertukar macam itu. Dan kita langsung rakit aja, terutama di bagian yang bocor ya. Di sini saya tunjukkan dulu bagian mana yang bocor. Di sini oke, di sini saya pakai apa namanya, pakai tripod dulu. Oke teman-teman, ini bagian crankcase yang sebelah, sebentar. Oke, ini mic-nya saya pindahkan dulu. Dan ini yang sebelah kiri ya. Jadi yang bocor itu bukan bocor sih, hitungannya rembes ya. Oke, ini dia di bagian ini yang rembes. Oke, nah ini ya, ini karena bahasa Jawanya itu kesamplok ya. Jadi dalam keadaan motornya mungkin dalam keadaan kecepatannya agak tinggi, rantainya putus, kemudian nyampluk. Bahasa Jawanya nyampluk, atau Indonesia itu kesapet ya, nyapet ke bagian crankcase-nya ini ya, sehingga menjadi bukan retak sih, tapi ada sedikit bolong ya di sini. Jadi ketika mesinnya dinyalakan, dia langsung keluar olinya. Dan ternyata di sini ada jalur oli ya di bagian ininya. Oke, nah nih di bagian rumah stud koplingnya ternyata. Nah di sini ada aliran olinya atau jalur olinya di sini. Jadi ketika mesinnya nyala, olinya juga ikut berjalan. Ternyata di bagian ini dilalui oli juga. Jadi ketika mesin nyala, olinya ikut keluar. Tapi sayangnya di sini saya nggak bisa nambal dari dalam, mau nggak mau saya harus nambal dari luar. Jadi intinya seharusnya kita nggak usah turun mesin ya, dan kita nggak usah belah mesin, karena di posisi seperti ini kita bisa tambal ya, macam itu. Tapi di sini karena sudah terlanjur kita belah mesinnya, mau nggak mau ya kita langsung bersihkan deh semuanya. Nanggung jadinya, nanggung ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, untuk kasus ini kita bersihkan semua macam itu. Di sini ada 2 metode, teman-teman bisa pakai tambal dengan las karbit atau las aluminium ya, macam itu agak mahal. Kemudian yang sedikit lebih murah yaitu dengan menambalnya dengan plastik steel, lem plastik steel ya, atau bisa dikatakan pakai lem yang agak mahal dikit, yaitu lem kapal ya. Nanti gambarnya saya sediakan, nanti saya lampirkan gambarnya lem kapalnya macam ini, seperti itu ya. Di sini, dan kita tambal dulu ini bagian ini, kita tambal dulu, kemudian nanti kita langsung rakit daleman crankcase-nya, dan kita langsung rakit juga bagian head dan block silindernya. Oke teman-teman, lanjut kita lompat saja setelah penambalan selesai. Oke teman-teman, di sini beberapa sudah saya belanjakan. Jadi di sini nggak ada part yang rusak, yang part parah atau part vital yang rusak ya. Jadi hanya pembelian belanjaannya cuma hanya sekedar umum aja ya. Di sini ada full set fiction, saya pakai TGP ya. Bagi teman-teman yang punya budget lebih silahkan ambil ori, tapi kalau misalkan budgetnya terbatas, teman-teman bisa pakai yang lain merek ya, atau non ori ya. Teman-teman bisa ambil full setnya yang non ori. Di sini harganya saya dapat itu 90.000 ya, gasket full set. Kemudian di sini ada filter ori lagi. Ini filter oli, ini saya ganti sekalian aja. Ini harganya tuh 30.000 ya kalau nggak salah. Ya bener, ini harganya 30.
Kemudian ini ada air radiator ya Yamalub. Ini dapat harga 40.000. Ini 900 ml ya. Ini satu motor kayaknya sisa macam itu. Dan oli di sini saya ambilnya Yamalub juga, tapi yang tipe Super Sport. Keterangannya sama, yang sama dengan yang warnanya hitam ya, cuma bedanya di di sertifikasinya aja ya. Kalau yang ini api servis SL, tapi yang hitam tuh kalau nggak salah yang J ya, SJ. Kekentalannya sama 1040, cuma beda di sertifikasinya aja macam itu. Dan harganya lebih mahal ini. Ini saya dapat harganya itu 82.000. Ini 82. Yamalub Super Sport ya. Kalau yang gold itu, yang sport kalau nggak salah itu harganya 50 ribuan ya kalau nggak salah. Kemudian ada rantai nih, di sini saya ambil yang non ori Indopart, karena kalau ambil yang ori itu ternyata harus full set dengan depan dan belakang, karena yang rusak adalah rantainya. Jadi saya ganti rantainya saja. Di sini saya pakai merek non ori Indopart. Ini harganya 85.000. Di sini kata tokonya harus memotong, entah memotong berapa mata, karena di sini speknya macam ini. Kelihatan nggak ya? Nah, itu ya. 428 SB 124. 124 tuh jumlah matanya ya. 124 mata. Tipe rantainya 428 SB. Kalau SB biasanya tebel-tebel ya. Macam itu. Dan selesai, nggak ada lagi part-part yang vital yang harus diganti. Dan kita lanjut aja ke pemasangan transmisi, kemudian kulkas. Setelah itu nanti lanjut pemasangan si head dan blok silindernya. Oke teman-teman, kita langsung lompat saja. Oke teman-teman, di sini sudah kita tambah. Ternyata lem kapalnya sudah habis. Jadi saya terpaksa pakai plastik steel ya. Di sini plastik steelnya tuh macam ini, nanti saya kasih lampirkan gambarnya macam itu. Dan ini hasil tambalannya macam ini. Jadi pastikan kalau mau menambal dengan plastik steel itu permukaannya dibersihkan ya, pokoknya dihilangkan dari bekas minyak atau bensin atau oli, supaya si plastik steelnya ini bisa menempel dengan kuat macam itu. Dan kita langsung aja proses perakitan transmisi bukan rasio tapi transmisi botolan beserta bandulnya, dan kita mulai merakit saja dalaman crankcase-nya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini sudah kita mulai pemasangan gigi transmisi. Untuk yang sekunder, perhatikan teman-teman, di sini ada ring ya. Di sini ada ring, dan yang sebaliknya juga ada ring, jangan sampai terlupa ya, macam itu. Sedangkan yang primer tuh nggak ada, dia paten ya. Ini paten, bukan paten sih, dia sesak, jadi ini nggak bisa lepas. Sedangkan bagian ini juga tidak ada ring ya, macam itu, juga tidak ada ring. Teman-teman kalau misalkan ragu, teman-teman bisa buka part katalog Yamaha ya. Di situ jelas banget susunan transmisinya seperti apa. Misalkan untuk yang bagian sekundernya mengalami lepas-lepas semua, teman-teman bisa lihat di part katalognya, supaya si teman-teman bisa menyusunnya dengan mudah macam itu. Dan kita mulai perakitan aja. Oke teman-teman, di sini kita langsung pemasangan garpu pemindah ya. Oke, untuk yang paling bawah modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini, posisinya seperti ini ya. Kita langsung pasang aja.
Kemudian yang tengah-tengah modelnya seperti ini, pemasangannya begini juga. Oke. Dan yang paling atas modelnya seperti ini. Seperti ini ya, paling atas pemasangannya di sini. Dan macam itu, pertama-tama teman-teman petokin dulu aja ke bawah sini supaya pemasangan botolannya menjadi mudah. Oke, ini botolannya. Jangan lupa bagian lakernya atau bearingnya teman-teman kasih oli ya. Oke, tinggal teman-teman menempatkan alurnya si garpunya disesuaikan dengan yang di botolannya. Setelah itu teman-teman pasang as ya, ini as namanya as pemindah garpunya. Macam ini asnya, jangan lupa di bagian ujung-ujungnya di sini ada per dan satunya juga ada per. Ini supaya pemasangannya agar tidak lepas, teman-teman kasih paslin ya, biar pernya tidak mudah lepas. Begitu teman-teman, dan yang sebelah satunya kita kasih paslin juga supaya pernya tidak mudah lepas. Oke, di sini. Kemudian kita langsung pemasangan balancer ya. Ini ada balancer. Ini balancer. Teman-teman kasih paslin atau oli macam itu. Seperti itu ya teman-teman, dan kita langsung tutup saja. Kita langsung tutup aja, dan jangan lupa di Yamaha Vision di sini tidak ada gasket crankcase-nya, jadi memang harus main lem. Usahakan permukaannya bersih dari minyak atau paslin supaya lemnya menempel ya teman-teman. Dan kita langsung mulai menutupnya saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah mulai pemasangan blok silinder dan headnya. Di sini kita pasang pistonnya dulu. Dan untuk posisi ringnya nanti saya tampilkan penempatannya. Nanti saya lampirkan gambarnya macam apa, macam itu. Dan untuk Vision, posisi pistonnya yang ada titiknya adalah di berada klep X ya. Yang ada titiknya berada di klep X. Oke, kita langsung pasang aja.
Oke teman-teman, kita langsung memasang headnya ya. Di sini teman-teman harus perlu lem gasket ya, supaya nanti untuk menjaga-jaga agar tidak ada kebocoran radiator dan tidak ada kebocoran kompresi. Di sini dilem semua, sama halnya juga di gasket teman-teman lem. Setelah itu teman-teman tinggal pasang aja headnya dan kita lanjut prosesnya. Oke, sobat lava, di sini kita sudah pemasangan gigi timing ya yang di Noken As. Oke, sebelum pemasangan gigi timingnya teman-teman harus perlu perhatikan dulu, teman-teman harus stopkan dulu posisi pistonnya
berada di TMA, kemudian dan yang di noken as itu ada pada langkah kompresi. Untuk yang di noken as itu sudah gampang ya, bukan sudah sih, memang gampang. Jadi teman-teman perhatikan aja, garis ini harus disejajarkan dengan coakannya, terutama kalau yang di magnetnya. Kalau teman-teman ingin tahu top posisi TMA nya itu gampang juga. Pastikan ini ya, sepinya menghadap ke arah ke atas, ini ya, atau segaris dengan titik, segaris dengan noken as ini ya. Jadi teman-teman bisa patokan dengan itu, atau teman-teman juga bisa patokan dengan memakai obeng minus yang kecil. Teman-teman masukkan aja ke bagian lubang businya dan teman-teman raba, cari posisi tertinggi saat pistonnya berada di TMA ya, macam itu. Setelah itu teman-teman pasang gigi timingnya, pastikan juga posisinya sudah pada di langkah kompresi, atau teman-teman bisa lihat di garisnya ini ya, garis ini, garis tanda top kompresinya ya, macam itu ya. Di sini ada garis, nanti teman-teman bisa lihat ya, ini ya, ini ada garis. Teman-teman jajarkan dengan coakan yang di sini ya. Otomatis semua sudah benar dan teman-teman langsung lanjut saja untuk penyetelan klepnya. Dan jangan lupa untuk mengencangkan si baut noken as ini ya, baut gigi timingnya. Oke teman-teman, kita langsung loncat aja ke bagian pemasangan pemasangan tutupnya. Jadi kalau untuk setelan klepnya teman-teman pasang 0,05 mm ya untuk celah klepnya. Jadi untuk kondisi mesin dingin ya, macam itu. Pastikan kondisinya mesin dingin kalau mau nyetel klep, soalnya kalau mau penyetelan klepnya dalam kondisi mesin panas atau hangat-hangat tuh biasanya akan berubah ya setelannya ketika mesinnya sudah dingin, macam itu. Jadi pastikan mesinnya dalam keadaan dingin 0,05 seperti itu. Setelah teman-teman setel klepnya, kemudian tutup saja dan kita langsung pemasangan mesinnya ke dalam rangka. Oke teman-teman, kita lompat saja saat mesinnya berada di rangka.